Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Elnia dengan NIM 21310104001, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 1. Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang kedua kontribusi Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap negara Indonesia, yang ketiga pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pembahasan yang pertama yakni siapakah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang menjabat sebagai Rais Am Suriah periode 1984 sampai 1991. Kiai Haji Ahmad Siddiq yang nama kecilnya Ahmad Muhammad Hasan lahir di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1934 atau tanggal 24 Januari 1926. Beliau adalah putra bungsu Kiai Siddiq dari ibu Nyai Haji Zakiyah atau Nyai Maryam binti Kiai Haji Yusuf. Beliau memiliki watak sabar, tenang, dan sangat cerdas. Wawasannya berpikirnya amat luas, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Ia adalah putra bungsu Kiai Siddiq dari ibu Nyai Zakiyah. Sejak kecil, ia telah mendalami pengetahuan agamanya di dalam pesantren yang diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal itu dilakukan sembari belajar di Sekolah Rakyat Islam Jember. Beliau melanjutkan studinya dengan mengaji di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian ia menikah pada tanggal 23 Juni 1947 dengan wanita bernama Soleha yang kemudian meninggal tahun 1955. Ia menikah kembali dengan Nyai Nihaya lalu dikaruniai 13 putra-putrinya. Kiai Ahmad Siddiq terpilih sebagai Rais Am PBNU pada Muktamar ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Kemudian ditunjuk oleh Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Kiai Ahmad Siddiq sakit diabetes, kemudian beliau wafat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya pada tanggal 23 Januari 1991 dan beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Aulia di Desa Mojo. Pembahasan yang kedua yakni mengenai kontribusi Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap negara Indonesia. Ada 3 kontribusi, yaitu 1. Negara bangsa atau nation state, yang kedua negara kesatuan di wilayah Nusantara atau dengan istilah lain Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga penerimaan Pancasila oleh NU untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Kontribusi yang pertama yakni nation state, yaitu penerimaan para kiai yang mumpuni dalam ilmu agama dan mempunyai jiwa nasionalisme tinggi terhadap bentuk negara bangsa, mempertegas bahwa Indonesia dengan mayoritas beragama Islam bukanlah negara agama, tetapi negara bangsa yang memegang teguh nilai-nilai agama berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Kontribusi yang kedua yaitu Negara Kesatuan di wilayah Nusantara atau dengan istilah lain Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalangan pesantren, santri, dan kiai berkomitmen tinggi dalam keutuhan NKRI. Sebab Indonesia didirikan di atas fondasi keberagaman dan kemajuan bangsa. Kontribusi yang ketiga yaitu penerimaan Pancasila oleh NU untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Ada 2 catatan sejarah penting dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo, yaitu NU kembali ke Hikmah 1926 dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dan menjadi pondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial seperti yang dimaksud oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Selanjutnya, pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq meliputi 2 cabang pemikiran, yakni pemikiran mengenai masalah kebangsaan dan pemikiran mengenai keagamaan.
Namun, yang menjadi meter pitch pemikirannya adalah masalah kebangsaan yang dengan pemikiran ini Kiai Haji Ahmad Siddiq dipercaya untuk memimpin NU pada periode 1984 sampai 1989. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq yang pertama yaitu beliau merumuskan secara jelas hubungan antara Islam dan Pancasila, dan saat itu menjadi isu kontroversial dan hampir semua kalangan menolaknya, kecuali beberapa tokoh yang salah satu diantaranya yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Islam adalah agama dan Pancasila hanyalah ideologi. Agama dan Pancasila tidak boleh dicampur adukan. Agama berasal dari wahyu, sementara ideologi merupakan hasil pemikiran manusia, dan bagaimanapun sebuah ideologi tidak akan pernah mencapai derajat ke tingkat agama. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kedua yaitu sebagai komitmen kebangsaan. Kiai Haji Ahmad Siddiq mampu membawa NU keluar dari politik praktis Hitbah 1926. Pernyataannya yang paling jelas adalah NU tidak kemana-mana. Artinya NU kembali sebagai organisasi keagamaan atau jami'iyah diniyah, dan semua warga NU tidak harus menunjukkan aspirasi politiknya pada satu partai. Sekian pemaparan dari saya.